Bab 24b. Setelah peristiwa yang hampir merenggut nyawa Anjani tempo hari, Panji semakin protektif dalam menjaga sang istri. Tetapi Anjani pun bersikeras, agar Panji tidak meninggalkan pekerjaan di kantor. Anjani harus menerima persyaratan dari pria itu, jika ia tidak ingin diganggu oleh Panji, yang sikapnya sudah melebihi seorang dokter sekalipun. Setelah keluar dari rumah sakit, Anjani menurut untuk tinggal di kediaman mertua. Panji tidak sekalipun memperbolehkan dirinya pergi, hingga dokterlah yang selalu datang untuk memeriksa perkembangan kesembuhan dirinya. Untung Sandia bukan mertua yang cerewet. Ia memperlakukan Anjani seperti putrinya sendiri. Ayah mertuanya sendiri jarang berada di rumah, karena kesibukan yang sangat menyita waktu. Sandia juga selalu sabar dan telaten, membantu sesi terapi yang diikuti Anjani. Hingga dalam waktu beberapa bulan, tangan dan kaki Anjani sudah mengalami banyak kemajuan dalam kesembuhan. Ira masih belum bisa datang ke sini, Bun, jelas Anjani, begitu mengakhiri sesi pembicaraan panjang di telepon dengan adik ipar. Karena belum dapat melakukan aktivitas apapun, maka Anjani menghabiskan waktu dengan berbicara banyak hal dengan Ira. Ternyata adik iparnya itu sama paranoidnya dengan Panji. Ia bersyukur karena Ira masih berada di negara asal Leonardo da Vinci itu. Bukan mendoakan yang jelek, tetapi Anjani selalu terganggu dengan Ira yang terlalu cerewet, dan seperti kucing bertemu tikus jika sudah bersama Panji. Sandia meletakkan 2 cangkir berisi teh hangat, dan sepiring biskuit yang masih panas. Ia kemudian duduk di kursi tidak jauh dari sang menantu. Sandia senang karena tidak harus tinggal sendirian, meski itu hanya sementara. Setelah anak-anaknya besar dan memiliki keluarga sendiri, ada rasa sepi yang menggelayuti hati, karena waktu kebersamaan mereka menjadi demikian terbatas. Tetapi sebagai orang tua, ia pun merasa bangga ketika anak-anak yang dirawat dengan penuh kasih sayang sejak kecil, ternyata sudah tumbuh besar dan memiliki karir yang membanggakan. Hatinya juga merasa bahagia, ketika satu demi satu mereka menemukan belahan jiwa, menyempurnakan separuh agama, hingga mencegah zina di mana di zaman ini bukan lagi barang yang tabu. Ira yang cerewet tetapi polos, sudah terlebih dahulu menaklukkan Don Juan paling tampan, sekaligus memesona dari kota Urbino. Perjalanan cinta mereka memang tidak mudah, terlebih ada perbedaan yang dulu rasanya sangat sulit untuk dipersatukan. Namun Tuhan ternyata memberikan kasih-Nya yang tidak terkira, hingga akhirnya perbedaan itu pun dapat dipersatukan. Mereka menikah dalam suasana hikmat, dan kini rumah tangga Ira serta Lukas, sudah dihiasi kehadiran seorang malaikat kecil. Kemudian menyusul Panji, pria keduanya yang sejak kecil sangat penurut, tetapi berubah menjadi pemberontak ketika remaja. Meski Panji melarikan diri dengan balapan liar, dan begadang sepanjang malam, tetapi Sandia mempercayai anaknya. Panji tidak akan mungkin melanggar batas yang sudah ditetapkan. Sejak kecil mereka sudah dibekali ajaran agama dengan baik, menekankan mana yang boleh, dan tidak seharusnya dilakukan. Selain itu, Sandia juga tidak pernah melarang anaknya jika ingin melakukan apapun, asalkan masih dalam pengawasan dan dalam batas kewajaran. Panji dan Ira menganggap ibu mereka seperti sahabat. Sehingga permasalahan apapun yang mereka hadapi, pasti akan selalu diceritakan kepada sang bunda. Sandia selalu berusaha menjadi pendengar yang baik bagi anak-anaknya, memberikan solusi setelah sama-sama saling mengungkapkan pendapat, dan menghargai apapun akhir yang mereka inginkan. Bunda pasti sudah kangen dengan mereka. Anjani menatap mata ibu mertuanya yang agak berkabut. Ia sendiri kagum dengan sikap tenang bunda, yang selalu mampu menampilkan senyum terbaik, seakan tidak ingin orang lain merasakan kesedihan. Ia sudah memiliki keluarga sendiri yang harus diurus. Kalau bunda kangen dengan mereka, sebenarnya bunda dapat secepatnya terbang ke sana,
tapi Bunda memiliki tanggung jawab besar di sini, yang lebih membutuhkan perhatian. Apa Bunda tidak merasa lelah, setiap hari harus pergi ke butik dan panti? Anjani mengerti benar kesibukan Bunda. Sebagai seorang istri pengusaha, Bunda memiliki agenda padat dalam kegiatan sosial. Dalam yayasan yang didirikan, Bunda juga memiliki sebuah panti asuhan, yang setiap hari berada di bawah pengawasan. Bunda menyodorkan sebuah biskuit ke Anjani, yang diterima dengan senang hati. Mereka juga keluarga kita. Aku mencintai anak-anak itu, seperti halnya aku mencintai kalian. Bedanya, mereka masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih besar. Sementara kalian, aku sudah cukup puas meski hanya menatap kalian dari kejauhan, dengan segala kebahagiaan yang membalut kalian. Bun, terima kasih ya. Anjani merasa hatinya berdentam, mendengar perkataan Bunda. Ia begitu terharu dengan kebesaran jiwa wanita itu. Seorang ibu dengan kasih sayang tak pernah putus, kepada semua anak-anak yang membutuhkan dirinya. Tidak mudah melepaskan anak-anakmu di belantara dunia ini. Tetapi kamu harus mempercayai mereka, jangan pernah putus mendoakan mereka setiap kapanpun kamu menghadap kepadanya, karena hanya Dialah Zat yang akan melindungi mereka, dimanapun mereka berada. Mungkin itu sebabnya Mas Panji dan Ira terhindar dari segala perbuatan yang tidak baik. Alhamdulillah, karena sebaik-baiknya doa adalah doa seorang ibu. Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba, jika ia belum mendapatkan restu dari ibunya. Sebaliknya Allah akan dengan senang hati mengabulkan segala permintaan, jika ia sudah meminta restu kepada ibunya. Dada Anjani serasa menghangat, sehangat sinar matahari sore yang menerpa kulit telanjangnya. Tidak banyak ibu seperti Sania di dunia ini, meski demikian setiap ibu pastilah menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Panji dibesarkan dalam sebuah keluarga yang disiplin, tetapi juga penuh dengan kasih sayang. Kedua orang tuanya saling melengkapi, untuk mendidik anak-anak mereka menjadi pribadi yang kuat, dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tanpa harus kehilangan jati diri. Anjani mulai berpikir, apakah nanti ia dan Panji akan menjadi orang tua, yang dapat membimbing anak-anak mereka dengan baik. Tentu saja, sebuah rumah tangga akan bertambah sempurna, dengan kehadiran anak-anak. Meski usia pernikahan mereka baru seumur jagung, tetapi Anjani sudah berharap secepatnya Tuhan memberikan momongan. Aku juga ingin menjadi istri dan ibu seperti Bunda. Kamu sudah menjadi pendamping yang sempurna untuk Panji, dan Bunda pun yakin dalam waktu dekat ini, kalian akan segera dikaruniai momongan. Setidaknya aku harus sembuh dulu, Bun. Panji adalah anakku, ia mencintaimu setulus hati. Jadi jangan pernah meragukan hatinya, karena sifatnya juga persis ayahnya. Maksud Bunda apa? Sandia tersenyum dengan bijaksana. Mereka adalah para pria yang hanya akan setia dengan satu wanita. Sejauh apapun mereka pergi, seberat apapun godaan di sekitar mereka, pada akhirnya semua akan sia-sia. Mereka hanya milik kita, selamanya demikian.